jemaat terkasih, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Jangan lewatkan Intimate Worship yang akan tayang pada Jumat jam 6 sore di channel YouTube. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Selamat pagi, saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk datang menyembah, memuji Dia di tempat kudusnya, memberikan yang terbaik pagi hari ini, memberikan hati kita untuk mendengar setiap tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami mau memberikan Tuhan ibadah yang berkenan kepadamu, mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami berikan hanya kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami berikan pujian dan penyembahan kami. Haleluya, mari beri tepuk tangan bagi untuk Tuhan. Saudaraku, kita berikan yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Yesus, kami menyembahmu. Kami hampiri Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau hadir atas kami umat-Mu. Siap curahkan berkat-Mu yang berlimpah, yang berlimpah. Makasih Tuhan, Kau selalu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari silakan saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kau boleh duduk kembali. Arahkan hati dan jiwa kita kepada Dia. Kiralah para kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
sedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada pada
Yesus yang layak dipuji dan disembah di tempat ini. Di kota kami, di bangsa kami. Oh, terima kasih Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, nama dibesarkan Tuhan di tempat ini. Katakan Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi Hosana, Hosana. Mari arahkan jiwa kita, roh kita, besarkan Dia. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama. Dia Raja segala raja, yang terbesar dan termulia. Amin. Namamu besar termulia. Katakan namamu besar Tuhan, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kita beri tepuk tangan bagi anak kita. Dia besar, Dia mulia, Dia terhebat dalam hidup kita. Sampai serukan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bangga kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bekerja dan tinggal di dalam kami. Ujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mau terus tinggikan nama Tuhan tempat ini, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Dan segenap kekuatan kita, mari bernyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Mari dengan kekuatan kita, segenap hati dan kekuatan kita menyembah Tuhan. Tinggikan Dia saudara, biar Dia bertata, Dia pemerintah atas kota kita, atas bangsa kita, amin, atas keluarga kita. Haleluya. Ya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dia yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
suku-suku bangsa terbesar dan mulia. Katakan ajaib perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari lagi-lagi saudara katakan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah setiap yang bernafas, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, senam hati dan kekuatan kami, sebab Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, Engkau yang terhebat Yesus. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama.
Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan. Kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Sekali lagi bertepuk tangan dari Tuhan Yesus yang paling meriah. Ya. Kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan perkatakan janji Tuhan di tahun 2021 adalah tahun integritas. Yang percaya katakan amin. Tahun 2021 tahun integritas. Tahun 2021 tahun integritas. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling meriah.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Ini kasih karunia-Mu yang berlimpah buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat pemimpin rohani. Mulai dari Ketua BPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, dan Bapak Rohani dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, Bapak Pendeta Ruby Dikantara, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bapak, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang terus menuntun langkah kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan kehidupannya, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang bawa di tahun 2021 ini mereka boleh mengalami terus kemajuan ya Tuhan Yesus di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan berikan hikmat ya Tuhan, tuntunannya semakin nyata buat penggembalaannya Tuhan, Tuhan yang buat berhasil. Berkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat kota Wonosobo dan Semarang Tuhan. Kota ini Tuhan, di mana kami gereja-Mu ada Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau. Kau yang memberkati Tuhan, kedua kota ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan di kota Wonosobo dan Semarang. Biarlah setiap mereka ini Tuhan Yesus juga mengalami Tuhan yang namanya pertemuan ya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau ya Tuhan. Mereka semua dipulihkan Tuhan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa buat setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Kau yang memberkati pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, berikan mereka ini roh takut akan Tuhan, supaya membawa kota Wonosobo dan Semarang ini semakin maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus, kekayaan alamnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pemerintahan yang ada. Tuhan terus memberkati, Tuhan berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, membawa Indonesia ini semakin maju ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat apa yang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus, banyak musibah, ada kecelakaan ya Tuhan, pesawat terbang ya Tuhan Yesus, banyak banjir bandang ya Tuhan, gempa bumi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, ampuni bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang terus menjaga bangsa ini Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberikan penghiburan Tuhan bagi korban-korban ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap mereka ini Tuhan, Tuhan bawa Tuhan semakin percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, dipulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa dipulihkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Kau mengasihi bangsa Indonesia ini. Dan lewat kejadian-kejadian seperti ini Tuhan, membawa setiap umat bangsa Indonesia ini Tuhan, bertekuk lutut dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perekonomian bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya bisa menghadapi resesi bagi bangsa Indonesia ini. Kami ucap syukur Tuhan buat vaksin yang ada yang sudah beredar di bangsa Indonesia ini Tuhan, membawa dampak pemulihan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia, generasi anak-anak muda ini ya Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak muda ya Tuhan Yesus yang dipakai oleh Engkau luar biasa Tuhan. Kami berdoa bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga memberikan persembahan untuk Engkau. Engkau yang kuduskan dan sucikan persembahan itu Tuhan. Kami berikannya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku.
Aku kuasa. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Kita sembah Dia. Mari semua mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan. Guriyalabashandarabashi. Guriyalamashandarabasandarabo. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Jangan berdiam diri. Bersyukur, menyembah Dia. Haleluya. Guriyalamasina mazando. Haleluya. Hinamo. Haleluya. Shikirila balaba shandara labasanda. Hinamashane. Haleluya. Uralaba shikirila baba 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 baba. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir dan memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu setiap kesempatan bukan kesempatan yang biasa, tetapi adalah kesempatan yang berharga yang kami terima. Terima kasih waktu ini Tuhan. Kami percaya Engkau siap memberkati kami lewat firman-Mu. Engkau yang telah menguduskan dan mengurapi hamba-Mu. Demikian juga saat ini Tuhan, pakai hamba-Mu supaya setiap umat Tuhan boleh menangkap dengan jelas apa yang menjadi pesan profetik, apa yang menjadi firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Dan kami boleh melakukannya. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita menjaga hati kita. Karena hati kita akan menentukan masa depan kita. Ya, saudara, memang di masa-masa seperti ini, segala sesuatu itu bisa berubah dengan cepat. Segala sesuatu menjadi tidak menentu. Ya, orang berkata, usaha pekerjaanku jadi tidak menentu, Pak. Omsetnya jadi tidak menentu. Kondisi pekerjaan jadi tidak menentu. Bahkan saya melihat bahwa kehidupan jemaat Tuhan, iman orang percaya pun menjadi tidak menentu, saudara. Kalau dulu setia beribadah, tetapi sekarang ketika ada pilihan, sebenarnya bukan pilihan ya. Ketika kemarin belum bisa melaksanakan ibadah onsite, memang kita ibadah secara online. Tetapi ketika Tuhan membuka jalan dan kita memulai ibadah onsite, sebenarnya bukan pilihan. Ya, ketika aku bisa datang ibadah ke gereja, aku datang ibadah. Tetapi karena kendala sedikit saja, akhirnya gampang. Hari ini saya online, Pak. Bukan seperti itu, saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, karena Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masa yang tidak menentu tadi, saya mau sampaikan satu hal yang penting bagi saudara. Tangkap ini baik-baik, saudara. Bahwa hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan yang terjadi, tetapi oleh perkataan Tuhan. Kita akan melihat nats kita dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11. Mari kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3.
Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, Tuhan memahkotai tahun 2021 dengan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, saudara, apa yang dimaksudkan jejak Tuhan mengeluarkan lemak? Dalam perjanjian lama, lemak itu berbicara tentang sesuatu yang terbaik, saudara. Hal-hal yang terbaik. Jadi ketika Anda mempelajari dalam perjanjian lama ketika orang datang kepada Tuhan, mereka tidak membawa uang, tetapi mereka membawa korban persembahan bagi Tuhan. Dan lemak itu adalah hal yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan, saudara. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak, artinya, dengar baik-baik saudara, Tuhan menyediakan berkat yang terbaik, anugerah yang terbaik, masa depan yang terbaik. Yang percaya katakan amin, saudara. Di mana kita terima itu? Ketika engkau ada di jejaknya Tuhan. Saudara, tidak ada jaminan dimanapun. Tetapi hanya ketika saudara ada di jejaknya Tuhan, maka engkau akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ini pesan Tuhan, saudara. Karena itu di awal tahun ini, pastikan kita ada di jejaknya Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Saudara, lebih jauh kita melihat bahwa Tuhan rindu memberikan anggur yang baru, yang terbaik tadi bagi kita semua. Ya, karakteristik Tuhan kita, saudara, ya, Tuhan itu selalu rindu memberikan yang baru, yang fresh. Jadi robah pola pikir kita, ya. Jangan kita dikuasai oleh masa lalu, jangan. Dengar, Tuhan kita selalu mau memberikan yang baru, yang fresh bagi kita. Berkat-berkatnya yang baru. Berkat 2021 bukan berkat 2020. Ya. Saudara, dari pihak Tuhan, perhatikan saudara sebentar. Dari pihak Tuhan itu sudah clear, tidak ada masalah. Oke? Ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dari pihak manusia, dari pihak kitanya ini loh. Apa yang dikatakan pada ayat ini? Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Perhatikan, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Masalah seringkali datang dari pihak kita, saudara. Tuhan siap memberikan anggur yang baru. Tuhan siap memberikan berkat yang baru sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita tidak datang dengan kirbat yang baru. Kirbat itu bisa berbicara tentang hati kita. Ya. Karena itu Tuhan juga ingatkan, selalu katakan bagi kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Saudara baca di sebelah kanan, saya menemukan terjemahan dalam bahasa Ibrani, artinya bagus sekali saudara. Yuk baca sama-sama ya, 2, 3. Jagalah hatimu lebih daripada apapun juga, karena hatimu adalah batas hidupmu. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah hati kita itu adalah penentu kehidupan. Batas kehidupan. Gini saudara, kalau hatimu sempit, hidupmu sempit. Tapi ketika hatimu luas, hatimu besar, maka hidupmu akan menjadi luas, hidupmu akan menjadi besar. Iya, sayangnya saudara, banyak orang
Mereka itu menjaga hartanya, menjaga pekerjaannya, menjaga usahanya, menjaga kekayaannya, menjaga rumahnya. Sampai rumah itu dijaga pagarnya tinggi. Ada yang sampai dikasih setrum, dipasang CCTV. Masih kurang lagi, meskipun gak ada anjing dikasih tulisan, awas anjing galak. Dijaga dengan sangat baik, ya, tetapi nggak jaga hati, saudara. Ingat tadi, hati itu penentu kehidupan kita. Ya, coba dengar semua perhatikan, ini penting, ya. Tidak terkecuali, saudara, jaga hatimu. Saudara, tidak salah engkau menjaga harta. Tidak salah engkau menjaga kekayaan, menjaga rumahmu dengan baik. Tetapi Alkitab katakan gini, saudara, jaga hatimu lebih dari itu. Jelas, saudara, jelas. Persoalannya apa, saudara? Tuhan itu siap untuk mencurahkan anggur barunya. Tetapi kita itu datang kepada Tuhan dengan kirbat yang lama sehingga tidak bisa menampung apa yang Tuhan siap berikan bagi kita. Saya mau tanya, Anda jawab dengan cepat. Siapa percaya kalau Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Tuhan kita memang Tuhan yang tidak terbatas, tidak pernah terbatas oleh apapun. Tetapi bagaimana kita siap menerima yang terbaik dari Tuhan adalah ketika kita memiliki hati yang luas, hati yang besar. Hati yang sempit tidak bisa, saudara. Banyak orang mau menerima yang baik, mau menerima yang besar. Betul tidak, saudara? Anda juga kalau ditanya, pasti mau menerima yang terbaik, mau menerima yang terbesar, mau menerima yang luar biasa. Banyak orang mau terima itu, tapi maaf saudara, tidak bisa alami itu kalau dengan hati yang sempit, dengan hati yang kerdil, saudara. Saya berdoa, tahun 2021 ini, kita semua, saudara semua, akan menerima yang terbaik dari Tuhan ketika hatimu siap. Katakan amin, saudara. Mari angkat tangan kita, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada. Katakan, aku percaya Tuhan. Secara pribadi ikuti saya, katakan aku percaya Tuhan. Lebih keras lagi, aku percaya Tuhan. Aku terima yang terbaik di tahun 2021 dan aku siapkan hatiku, kirbat yang baru untuk menerimanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya. Jadi sangat penting menjaga hati. Kenapa dikatakan hatimu menentukan kemenanganmu, hatimu menentukan masa depanmu. Kalau engkau tidak merubah, tidak menjaga hatimu dengan sangat baik, dengar, hidup saudara tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah berubah. Kita melihat dalam Amsal tadi, ya, Amsal pasal 4 ayat 23 memang tidak berdiri sendiri. Saya akan membahas beberapa ayat. Saudara harus perhatikan poin demi poin supaya bisa menangkap dengan jelas khotbah hari ini, saudara. Secara pasal, dalam Amsal pasal yang keempat ini berbicara soal hikmat. Katakan hikmat, saudara. Jadi bukan ide, ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi berbicara tentang satu pribadi. Saya teringat dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pernah berkata bahwa Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Berarti hikmat itu siapa? Hikmat itu adalah Kristus. Ya, demikian juga dalam Amsal. Amsal ini tidak berbicara tentang satu ide atau pengetahuan, tetapi sedang menerangkan bahwa hikmat itu adalah satu pribadi. Siapa hikmat itu? Siapa sumber hikmat itu? Hikmat itu adalah Tuhan sendiri, saudara.
Dia adalah pribadi itu sebagai sumber hikmat. Apa yang dikatakan pada Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, saudara, saya berikan warna yang berbeda kepada kata perhatikanlah perkataanku. Sebentar, sampai di sini saudara tetap mengikuti dengan baik. Lambaikan tangan saudara. Amin. Ya. Perhatikan perkataanku. Artinya perhatikan siapa, saudara? Perhatikan siapa? Perkataanku artinya perhatikan Tuhan, perhatikan firman. Ya, perhatikan firman. Dia harus menjadi fokus kehidupan kita, saudara. 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, simpan di sini bukan sekedar naruh firman, seperti Anda itu naruh sesuatu di meja, ya, naruh benda di tempat penyimpanan, tidak, saudara. Tetapi ayat ini berkata bahwa simpanlah itu di lubuk hatimu, berarti kita membiarkan firman itu mendominasi, berdaulat, dan menguasai seluruh kehidupan kita. Sudahkah engkau menyimpan firman itu di lubuk hatimu? Apa yang menguasai hati kita, itu akan menentukan kehidupan kita, saudara. Ayat 22, perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara yang mau menerima kehidupan dan kesembuhan, katakan amin. Ya, saudara jangan salah ya. Di ayat ini menjelaskan bahwa hikmat yang adalah Tuhan, yang adalah firman itu, ketika kita menyimpan dalam lubuk hati kita, artinya ketika kita membiarkan firman itu mendominasi, berdaulat dan menguasai kehidupan kita, maka firman Tuhan itu adalah kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Bukan membawa kehidupan, bukan membawa kesembuhan. Tetapi firman itu sendiri yang adalah kehidupan dan kesembuhan itu kau terima. Prinsipnya saudara, ketika kita mengizinkan firman itu menguasai hati kita, maka sebenarnya kita sedang membiarkan kesembuhan itu menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, saya ulang saudara, saya ulang. Ya, ketika kita menyimpan firman dalam lubuk hati kita, mengizinkan dia berdaulat dan menguasai kehidupan kita, maka firman atau hikmat itu yang adalah kehidupan, yang adalah kesembuhan, maka sebenarnya kita sedang mengizinkan firman itu atau kesembuhan itu, kehidupan itu menguasai diri kita. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Tapi saya mau katakan gini, orang percaya sekalipun masih banyak bukan firman yang menguasai kehidupannya, tetapi kekecewaan, kepahitan. Saudara perhatikan, ada penyakit yang dialami itu karena memang virus, karena memang dia kena bakteri atau sakit penyakit. Tetapi dengar saudara, ada orang yang mengalami sakit yang secara manusia tidak tahu kenapa. Atau sakit yang cukup parah. Karena dia nggak jaga hatinya dengan baik. Tidak mengizinkan hatinya dikuasai oleh firman. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, selesaikan kekecewaanmu. Amin saudaraku. Buang sakit hati. Buang kebencian itu jauh-jauh.
Jangan mau dibodohi nama si jahat, saudara. Anda rugi sendiri. Tapi hari ini, biarkan firman itu menguasai kehidupan kita. Maka, apa yang kita terima? Kehidupan dan kesembuhan kita terima dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan yang semangat. Saya akan menunjukkan 2 contoh dalam perjanjian lama. Ya. Yang pertama bagaimana orang yang tidak menjaga hati, tidak mengizinkan firman menguasai hatinya. Hasilnya dia mengalami hal yang sangat-sangat tidak baik dalam kehidupannya. Dan yang kedua, seorang yang mengizinkan firman itu menguasai hidupnya, maka hidupnya diangkat oleh Tuhan. Contoh yang pertama adalah cerita tentang Kain dan Habel. Tokohnya adalah Kain, ya. Dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini ke padang itu artinya ke tempat yang luas ya, bukan ke padang kampung halamannya Pak John ya, saudaraku ya. Saudara, lihat dalam cerita ini, ketika persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama, panas, benci, amarah menguasai hati Kain. Tuhan itu sudah tahu kalau hati Kain ini mulai panas, saudara. Firman Tuhan datang kan ke Kain kan, betul? Ya, firman Tuhan kepada Kain. Tuhan sendiri datang berfirman kepada Kain. Tetapi Kain menolak. Dengar baik-baik umat Tuhan. Tuhan selalu datang mengingatkan engkau. Ketika hatimu mulai dikuasai oleh panas, benci, dan marah, Tuhan ingatkan saudara. Jangan menolak firman Tuhan. Kain menolak. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tuhan selanjutnya berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, pintu apa ini? Pintu hati, 100 buat regu A, saudara. Kenapa dosa ngintip? Ya kepo Pak, oh bukan kepo. Banyak orang kepo saudaraku ya. Waduh, sampai kemarin saya dengar, saya sebenarnya udah mau melangkah Pak waktu itu. Tetapi di luar itu cerita gini, jangan ke gereja kidul, sana itu banyak yang kena COVID, nanti kamu ketularan, tak marahin orangnya. Kamu percaya enggak sama gembalamu? Percaya Pak. Kenapa dengerin orang lain? Kalau sudah dibilang aman ya aman. Kenapa dengerin orang lain? Ya, banyak orang itu kepo saudara. Ya, ngomongnya enggak karu-karuan, dibesar-besarkan. Sampai kemarin saya kan cerita ada orang ketemu saya itu kayak lihat hantu. Karena mungkin dikiranya saya sudah meninggal seperti berita beberapa bulan yang lalu. Dengar cerita Pak Andi meninggal. Begitu ketemu saya, shalom Pak. Pak Andi liatin saya. Ini pendeta Andi apa pendeta jadi-jadian gitu maksudnya. Ya. Kembali lagi saudara. Kenapa dosa ngintip? Dosa mengintip di depan pintu hati.
untuk mendapat celah, masuk dan menguasai hati Kain. Tuhan katakan ia sangat menggoda engkau, tetapi yang luar biasa sebenarnya ketika Kain merespon yang luar biasa, perhatikan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, ketika kita merespon firman, maka kita punya kekuatan untuk mengalahkan dosa, untuk berkuasa atas dosa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habil. Kain tidak mengizinkan firman Tuhan itu menguasai hatinya. Tetapi dia lebih mengizinkan kebencian, mengizinkan amarah, sakit hati menguasai hatinya. Jujur saudara, bukankah seringkali kita pun seperti itu saudara? Ketika ada masalah, kita tidak izinkan firman menguasai. Tetapi kita lebih izinkan kepahitan, kebencian itu terus bercokol menguasai hati kita. Kain tidak dengar firman. Kain biarkan panas hati itu menguasai. Lihat saudara, akhirnya dia membunuh Habil. Kalau saudara membiarkan kecewa, kebencian, panas hati itu terus menguasai hatimu, bercokol dalam hatimu, saudara tinggal tunggu waktu aja. Suatu kali ada waktunya nanti, maka itu akan membuat saudara melakukan hal-hal yang jahat sama seperti Kain. Ya mungkin gak bunuh pakai pisau saudara. Tetapi sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita bisa lakukan hal-hal yang jahat sama seperti Kain. Kain berdosa di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, ya, apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan bertanya kepada Kain, sebenarnya apa Tuhan tidak tahu Kain di mana? Halo? Tuhan tanya itu, memangnya Tuhan nggak tahu Kain di mana? Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak Freddy di mana? Tuhan tahu enggak Freddy lakukan apa? Tenang Fred, ini bukan konotasi negatif ya. Ya. Tuhan tahu enggak Bagus di mana? Gus, yang namanya Bagus itu cuma kamu. Tuhan tahu enggak Adewi Jaya di mana? Ya. Kalau lagi dimanapun Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak kita lagi di mana? Tahu. Tuhan tahu enggak apa yang kita sedang lakukan? Tahu. Tuhan tahu enggak apa yang sedang kau rancangkan? Mungkin pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang jahat, tahu. Ketika Tuhan tanya gitu, Kain jawab, memangnya aku penjaga adikku? Aku enggak tahu. Kain pikir dia bisa bodoh-bodohi Tuhan, saudara. Padahal Tuhan tahu. Kain berdosa. Sekali lagi, karena apa? Karena apa? Awalnya karena apa? Tidak menjaga hati. Tidak membiarkan firman itu menguasai hidupnya. Tetapi lebih membiarkan kecewa panas hati itu menguasai kehidupannya. Saya minta perhatikan bagian ini baik-baik. Apa yang terjadi dalam hidup Kain, supaya tidak terjadi dalam hidup kita. Kain dikutuk oleh Tuhan. Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12, ngeri saudara. Hati-hati ya, ngeri saudara. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tanah yang dikelola, tanah itu tidak memberikan hasil. Jadi pelarian, jadi pengembara. Saudara, ada orang-orang yang mengalami hal ini.
Dia memulai satu usaha, dia memulai pekerjaan ini, pekerjaan itu. Tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi. Gagal, nggak berhasil, nggak bisa. Kenapa saudara? Karena tidak mengizinkan firman menguasai hatinya. Pagi hari ini, siapa yang mau berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau izinkan firman menguasai hatiku. Angkat tangan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Biarlah saat ini Tuhan menolong engkau. Agar engkau selalu mengizinkan firman itu menguasai hatimu. Bukan kekecewaan, bukan kebencian, bukan kepahitan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberikan perbandingan. Contoh berikutnya dalam perjanjian lama juga adalah seorang pribadi bernama Yusuf. Kejadian 50 menceritakan ini dengan jelas. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sama-sama dengan keras, 2, 3. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berbeda dengan Kain. Ya. Kain kecewa dan dia terus membiarkan hal yang tidak baik itu mendominasi, menguasai hatinya. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf juga mengalami penolakan. Ketika dia dibedakan, ketika dia dibenci, tidak diterima oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf dibuang. Kakak-kakaknya menolak, bahkan menjual dia. Karena peristiwa itu, Yusuf mengalami hal-hal yang secara manusia itu tidak baik, tidak enak. Selama kurang lebih 13 tahun. Saudara, lihat respon Yusuf. Yusuf memang seorang yang jujur apa adanya. Ya, ketika dia ditolak, ketika dia menerima perlakuan yang tidak baik, dia pun mengakui itu apa adanya. Perhatikan saudara, apa yang tertulis di depan ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jujur apa adanya. Yusuf juga bilang memang saudaranya jahat sama dia. Ya, memang faktanya dia itu mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara, dari hal bagian ini kita belajar apa saudara? Dengar baik-baik umat Tuhan. Belajarlah hidup apa adanya. Gak ada yang amin. Bukan ada apanya. Ya, hidupku ya seperti ini. Berbuat baik ya seperti ini. Tidak ada embel-embelnya. Belajarlah hidup apa adanya. Jangan jadi bunglon. Di depan si A kita berwarna merah. Karena kita tahu si A gak suka sama si B. Tetapi sebaliknya ketika ketemu sama si B, kita ganti warna ke warna hijau. Karena kita pun tahu si B gak suka sama si A. Saya tidak larang, tidak katakan tidak boleh. Kalau Anda baik dengan si A dan baik dengan si B. Tetapi harus apa adanya. Jangan Anda menjadi malaikat di hadapan si A dengan menjelek-jelekkan si B. Dan jangan menjadi orang yang sepertinya baik di depan si B. Karena engkau membela si B di depan dan menjelek-jelekkan si A di depan si B. Ngerti saudara? Ada orang itu yang supaya dia itu diterima, supaya dia itu dikatakan baik, supaya dia itu punya teman. Bisa-bisanya kayak gitu loh saudara. Gak bener, mulutnya bolak-balik saudara. Di depan bisa manisnya luar biasa. Tetapi ternyata di belakang nusuk saudara. Yusuf jujur apa adanya. Dia memang bilang saudaraku jahat.
tetapi responnya lihat. Karena dia izinkan Tuhan, firman-Nya itu menguasai hidupnya. Akhirnya Yusuf pun melihat dengan cara pandang yang berbeda. Amin, saudaraku. Yusuf berkata, biarin kamu jahat, tetapi Allahku, dia telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sampai akhirnya bisa seperti ini, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara belajar dari hidup Yusuf. Dalam kesulitannya, Yusuf melihat tangan Tuhan bekerja. Dengar saudara, hati yang beres, hati yang jauh dari kebencian, jauh dari panas hati, jauh dari kepahitan. Hati yang dikuasai oleh firman, oleh hikmat, akan menemukan Tuhan di setiap musim yang kita lalui. Yang menangkap katakan amin saudaraku. Kita itu bisa lihat Tuhan meskipun situasinya sedang tidak baik. Tetapi saudara bisa lihat Tuhan itu baik dalam situasi yang tidak baik itu. Tadi di depan kan saya bilang, hidup saudara dan saya itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Catat ini baik-baik saudara. Anda juga yang di rumah-rumah, catat ini baik-baik. Hidupmu tidak ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi sekarang. Saya akan ajarkan gini, ketika saudara berangkat ke tempat ini, tentunya dengan segala protokol yang kita lakukan. Dengar, lihat depan sebentar saudara, saya mau ngomong sama saudara. Ya, itu adalah bukti imanmu. Ada orang, aku sih gak takut sebetulnya Pak. Lah tapi apa? Ya tapi, lah itu takut saya bilang. Saya tuh masih merasakan sampai sekarang loh. Ada orang itu yang dikuasai oleh spirit ketakutan. Ketika saya mendoakan berkunjung ke beberapa orang. Puji Tuhan, mereka dengan senang hati ketemu terbuka. Sementara ada orang yang takut dekat sama gembalanya saudara. Kayak saya itu punya penyakit menular. Tapi jemaat, mereka yang mungkin secara usia gak bisa datang karena usia ya. Mereka yang mungkin sederhana, pola pikir sederhana. Mereka datang dan menyambut. Pak Andi sudah lama sekali gak ketemu. Dalam hatiku kok ora wedi yo. Sementara ada orang yang wedi. Anda wedi enggak ketemu saya? Halo? Wedi enggak? Benar? Tak peluk saya enggak wedi? Hah? Boan saya nulari saudara. Lama enggak ketemu Pak Andi, waduh malah dipesan ke kupat tahu segala macam saudara. Ya toh, terbuka, ya toh. Saudara ini loh, cara pandangmu harus berbeda. Saya sih gak takut Pak sebetulnya. Karena dia kan belum datang onsite. Tapi ngomongnya meyakinkan, saya itu gak takut Pak. Lah tapi kenapa? Lah itu takut namanya, saya perjelas, saya garis bawahi saudara. Ketika engkau melangkah tentunya tadi dengan catatan, dengar baik-baik ya. Kita kan gak lagi ngawur, kita gak lagi mencobai Tuhan, kita gak lagi jarak bahasa Jawanya. Kita datang ke rumah Tuhan kok, kita datang ibadah kok, Anda datang melayani kok. Ya, itu bukti imanmu. Bagian kita yang kita lakukan. Dan bagian Tuhan apa? Tuhan yang jaga dan pelihara hidup kita. Sederhana, selesai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya. Oma bisa berdiri sebentar. Jangan takut Oma, berdiri di tempat. Ya Oma ya satu toh Oma. Oma sini sebentar. Sini sebentar. Gak usah takut, sini. Sini Oma. Jangan takut ketularan ya.
wedi mek mantune yo repot gitu. Sini mertua, sini Oma. Sini mertuaku tersayang, sini, naik sini. Soalnya kalau enggak naik, enggak kelihatan nanti di kamera. Mama saya umurnya 74 tahun. Umur berapa? 74 tahun. Oke? Sejak ibadah onsite dimulai, mama saya tanya, "Ndi, mama boleh kebaktian enggak? Oma boleh datang enggak?" Saya bilang, "Oma itu sehat, ya boleh datang, enggak apa-apa. Kan ada protokol." Sampai sekarang, karena Oma melangkah, bukti dia punya iman. Kalau Anda tidak berani melangkah, imanmu belum terbukti. Karena itu buktinya Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan sempurna. Saya mau nanya, saya sayang enggak sama mama saya? Kurang keras. Saya jaga mama saya enggak? Jaga. Tetapi saya terbatas. Tuhan yang bisa jaga dengan sempurna. Amin, saudaraku. Ya Oma, terima kasih. Turunnya pelan-pelan. Tepuk tangan dulu bagi Oma. Ya, sebenarnya nggak usah digandeng juga, enggak apa-apa, waktu saya Melayu kok. Ya, di rumah tuh naik ke kebon, kemana naik turun Melayu, saudara. Ya, oke. Yes, saya jempol dulu di foto soalnya. Puji Tuhan. Ya, ngerti saudaraku? Loh, jan iki mudeng ora toh? Ngerti saudara? Apa? Ini loh. Harus punya cara pandang yang berbeda. Tapi ya saya sangat-sangat mengerti dan menyadari memang hari-hari ini akan terbagi saudara. Kan tahun integritas toh. Memang akan terlihat, akan teruji. Kalau ada ujian, ya ada hasil toh. Mana yang lulus, mana yang tidak gitu. Tapi berbahagialah kalau Anda termasuk kepada bilangan orang-orang yang lulus dalam ujian. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saya suka jemaat yang seperti ini saudara, yang luar biasa ya. Puji Tuhan. Yusuf tetap mengasihi dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Lihat langkahnya. Yusuf jujur apa adanya, tapi ketika dia mengizinkan firman menguasai, cara pandangnya berubah, sehingga dia tetap mengasihi, tetap bisa berbuat baik. Ini adalah hasil dari firman yang menguasai kehidupan Yusuf. Bahkan lihat yang luar biasa. Dia bukan hanya menanggung makan saudara-saudaranya, dan anak-anaknya, keturunannya juga. Tetapi kata-katanya loh saudara, lihat. Yusuf menghibur dan menenangkan saudara-saudaranya. Biasanya orang kan kalau hatinya panas kan kata-katanya, "Lah wes napa?" Ya. Tapi Yusuf di depan orang yang pernah menjual dia. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah dijual enggak? Fit, pernahkah engkau dibuang ke dalam sumur kering? Saya berdoa jangan ya Fit. Tapi kalau atas seizin Tuhan ya enggak apa-apa. Ya. Pernahkah engkau dizolimi seperti yang dialami Yusuf? Pakaiannya dilucuti, jubahnya dirobek-robek. Di depan orang-orang yang kayak gitu loh saudara. Anda bisa bayangkan toh? Bisa enggak kita lakukan itu? Yusuf tuh di depan orang yang sudah jahat. Itu kan orang Jawa Timur. Kalau orang Jawa Tengah kan jahat. Tapi orang Jawa Timur di depan orang yang sudah jahat banget. Suama, duia. Oh kayak gitu gak sih? Jahat banget gitu. Ya, Yusuf menghibur, menenangkan hati mereka. Dahsyat saudara. Hari ini kita belajar satu hal penting kan. Saya memberikan 2 contoh bukti. Saya sudah paparkan kepada saudara. Bahwa bagaimana engkau menjaga hati itu menentukan masa depanmu.
Saya berdoa tidak ada yang memilih seperti jalannya Kain. Tapi siapa di sini yang mau mengalami seperti yang dialami Yusuf? Puji Tuhan, saya berdoa saudara sukses menjaga hatimu dan engkau menemukan masa depan yang terbaik. Anggur yang baru, yang terbaik yang Tuhan berikan. Lemak yang terbaik yang Tuhan sediakan di tahun 2021 ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Kiralaba syantaka rababa. Kirama syantaka rababa. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ayo angkat tangan bersama-sama, katakan, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan. Saudara sendiri katakan dengan sungguh, sama-sama katakan, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami mau menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu kami perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami harus menjaga hati kami. Kirbat ini Tuhan harus menjadi kirbat yang baru, kirbat yang bersih, untuk bisa menampung anggur yang baru. Agar kami bisa menerima segala janji Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Mari saudara sekali lagi buka hati dan buka kedua tangan saudara. Saya memberikan waktu beberapa saat. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, tidak baik, seperti yang dialami oleh Kain, cepat bereskan, cepat selesaikan, jangan tunda, jangan biarkan itu menguasai hatimu. Ayo saudara, jangan urusan dengan manusia, tidak usah pedulikan orang di kanan kiri saudara, tetapi hidupmu berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar, jagalah hatimu lebih dari apapun yang ada dalam kehidupanmu. Karena hatimu itu adalah batas hidupmu. Kalau hatimu sempit, hidupmu sempit. Hatimu luas, maka hidupmu luas. Dan engkau siap menampung. Dari Allah clear, tidak ada masalah. Dari kita yang sering bermasalah. Ayo, apakah sudah membereskan itu? Satu persatu, bereskan. Ya Tuhan, Kau melihat hati kami. Tidak terkecuali saat ini, satu persatu Tuhan. Kuduskan hidup kami. Kuduskan kami umat-Mu. Bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari. Dan saat ini saudara katakan, ajari aku Tuhan, untuk menjaga hati, membiarkan firman menguasai hidupku. Seperti Yusuf. Seperti Yusuf. Maka Yusuf, dia menerima yang terbaik, dan hidupnya dipakai Tuhan. Menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, pimpinlah, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu,
menjadi saksimu, menjadi saksimu, menjadi saksimu, saksimu untuk kemuliaan. Angkat tinggi kedua tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang percaya, engkau mengalami berkat yang baru, janji yang baru, anggur yang baru dari Tuhan, menerima lemak yang terbaik ketika engkau berjalan dalam jejaknya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Sekarang kita menerima berkat Tuhan. Engkau yang hadir setia beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.